I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalai loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, gak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Setelah Agera, Esprit, dan Zonda memasuki ruangan, terlihatlah orang di sana. Orang itu berkata, "Jadi cuma bertiga, ini terlalu mudah. Namaku adalah Garcia." Seketika, Garcia pun saat itu langsung menarik senjata legendarisnya yang harusnya bisa membuat musuh menjadi debu. Agera berkata, "Namamu tidak penting bagiku." Dan saat inilah diketahui mana Garcia lebih tinggi dari mereka bertiga, dan pertarungan pun terjadi. Garcia saat itu fokus pada Agera, dan Agera terus melindungi Esprit karena Esprit akan melancarkan sihir tingkat tinggi, sedangkan Zonda berperan sebagai support yang membantu Agera dan Esprit. Garcia tertawa dan berkata, "Hei pengecut, kukira kalian benar-benar kuat, tapi kalian ternyata nggak ada apa-apanya. Kalian cuma semut." Seketika tir besar Garcia langsung dilepaskan, tapi itu sama sekali nggak mengenai Agera dan Esprit. Garcia pun terus merendahkan mereka sambil menebas senjatanya. Agera dengan sigapnya saat itu langsung menebas balik. Garcia sangat murka, namun Esprit yang melihat itu mulai mengagumi kekuatan dari Agera. Dan di sini Garcia pun berkata, "Oi sampah, kalian semua cuma orang bodoh yang ada di dunia. Ketika kalian tahu kekuatan sejati Nona Felgreen, kalian semua akan terbantai." Dan ternyata selama ini Esprit itu selalu menyampaikan pesan pada Carrera dan mendengar hinaan pada Raja Iblis Rimuru. Esprit pun langsung memberhentikan penyampaian informasi, tapi sudah terlambat. Saat itu emosi Carrera sudah meluap, dan di luar ruangan Carrera berkata, "Esprit baru saja menyampaikan info yang sangat menarik." Karena saat itu Carrera langsung melepaskan aura mengerikan. Ultima pun bertanya apa maksudnya. Carrera pun kemudian jelasin, musuh di ruangan mereka menghina semua pasukan Tuan Rimuru. Mendengar ini, Ultima jadi sangat murka. Veron pun jadi panik melihat aura tingkat tinggi dilepaskan. Benimaru juga sangat kesal karena pasukan tuannya dibilang cuma semut. Carrera pun langsung melanjutkan pembicaraan. Mereka bilang gak ada yang bisa mengalahkan Felgreen, dan kita semua pasti akan mati di tangan Tatsuya Kondo. Mata Testarossa mulai memerah karena ini adalah penghinaan besar bagi mereka. Ultima berkata, "Sepertinya memang harus kita berikan kematian yang menyakitkan pada mereka." Dan saat ini Testarossa, Ultima, dan Carrera benar-benar sangat marah. Carrera pun langsung menghubungi Esprit kembali dan berkata, "Siksa orang itu, potonglah berkeping-keping, berikan dia kematian tersakit, dan sampaikan perintahku pada Agera." Esprit gak bisa apa-apa dan langsung nurutin Carrera. Agera pun langsung bersiap. Di sisi lain, Garcia masih terus merendahkan mereka bertiga, dan semua hinaan itu terus didengar oleh Carrera, dan pertempuran pun terus terjadi. Tapi Agera saat itu hanya fokus menghindari serangan dari Garcia dan gak ada tanda-tanda akan menyerang. Esprit pun berkata, "Oi Agera, jika kita terlalu lama, Nona Carrera pasti akan membantai kita." Saat itu si Zonda malah enak-enaknya minum teh. Lagian dikiranya cuma Carrera yang marah, jadi Zonda tuh nggak perlu cepat-cepat. Dan di sini diketahui alasan Agera cuma menghindar karena Agera ternyata nggak mampu memotong tubuh Garcia, karena pertahanan Garcia telah mencapai level yang sebanding dengan level mistis. Makanya sihir Esprit juga nggak berhasil melukai Garcia.
Garcia pun berkata, "Sudah cukup, perbedaan kekuatan kita sangat jauh. Jadi aku menyerah, kalian bisa pergi sekarang. Lagian tuan kalian si Rimuru itu pasti akan terbunuh sebentar lagi." Mendengar kata-kata ini, Carrera nggak tahan lagi. Tapi Agera dan Esprit juga ternyata mulai menggila melihat tuan Rimurunya dihina. Mereka pun langsung bergerak tanpa perintah dari Carrera. Agera berkata, "Kuasai kekuatanku, Esprit." Esprit berkata, "Serahkan padaku, akan kupotong habis orang itu." Saking marahnya mereka, sesuatu dalam diri mereka pun mulai bangkit. Dan terdengarlah suara Ciel saat itu yang berkata, "Aku menjawab keinginanmu. Ini adalah kekuatan untuk mempertajam tubuhmu." Kekuatan yang berevolusi saat itu adalah milik Agera. Agera pun berteriak, "Aku adalah pedang abadi." Seketika pisau berwarna emas muncul di tangan Esprit yang merupakan perwujudan dari Agera. Seketika Esprit pun berkata, "Ini saatnya kau mati." Bahkan sebelum kata-kata itu selesai, Esprit sudah melesat dengan sangat cepat. Saking cepatnya, Garcia bahkan gak bisa melihat serangan itu. Dan dalam sekejap, baju besi Garcia langsung terbelah, seolah itu hanya kertas. Dan setelah kehancuran Garcia, Agera pun langsung kembali ke wujud aslinya. Dan dari evolusi itu, Agera telah memperoleh kemampuan baru dan memiliki sedikit ingatan yang telah dilupakannya. Dia adalah kakeknya Kondo dan Hakuro. Mengingat ini, Agera sangat bersyukur telah bertemu Tuan Rimuru yang membuat keberadaan dan ingatannya telah kembali. Agera sangat bahagia. Mereka pun langsung keluar ruangan. Dan saat keluar, mereka pun langsung disambut Testarossa Ultima dan Carrera. Dan saat itu, Esprit pun langsung memberikan jiwa dari Garcia yang masih memiliki kesadaran. Saat itu, jiwa dari Garcia pun terus disiksa karena berani menghina Rimuru. Saking kejamnya siksaannya, meskipun itu cuma jiwa, Garcia terus merasakan kesakitan, bahkan terus memohon ampunan. Namun Ultima cuma tersenyum. Dan di sini diketahui rasa sakit dari siksaan itu akan terus ada sampai kekuatan jiwanya menghilang. Dan karena mana dari Garcia itu sangat banyak, paling cepat dia akan musnah dalam 1000 tahun. Itu artinya rasa sakit yang mengerikan itu akan terus dirasakannya selama 1000 tahun. Testarossa Ultima dan Carrera tersenyum sangat kejam. Dan setelah penyiksaan itu, mereka pun mulai bertanya-tanya, bagaimana dengan Xion? Karena saat ini Xion juga belum keluar. Benimaru dan Zoe pun yakin kalau Xion pasti akan baik-baik aja. Dan disinilah Testarossa berkata, dia akan tetap di luar untuk siaga jika seandainya situasi di luar kendali. Mendengar ini, Carrera dan Ultima langsung berkata, jadi itu artinya apa selama ini Testarossa tahu semua informasi sekalipun Esprit nggak menyampaikannya. Testarossa pun saat itu tersenyum dan berkata, tentu saja aku tahu. Carrera pun langsung bertanya, itu artinya Testarossa juga telah menonton pertempuran Tuan Rimuru. Dan ternyata itu benar. Ultima pun jadi ikut protes karena mereka berdua nggak bisa melihat tuannya lagi bertarung. Bahkan Benimaru dan Zoe juga menonton pertempuran Rimuru. Untungnya Xion sama sekali nggak tahu. Kalau nggak, dia pasti bakal marah sama Benimaru. Alasan Benimaru dan yang lain bisa melihat itu karena bantuan dari Moss yang telah melakukan pengawasan penuh di medan perang. Bahkan saat ini Moss juga masih mengumpulkan intelijen dan telah memasuki ruangan yang ada di kapal itu juga. Namun sayangnya khusus di ruangan Tatsuya Kondo, Moss malah ketahuan. Mendengar kata-kata itu, Carrera jadi bersemangat. Dia pun tersenyum tanpa rasa takut. Carrera makin kesenangan karena Kondo punya kekuatan yang sangat hebat. Testarossa pun berkata, tapi jika seandainya sesuatu terjadi, Carrera harus meminta bantuan. Dan di sisi lain, Xion saat ini masih bertarung dan lawannya bernama Minaza. Pertarungan terjadi sangat sengit. Bahkan saat itu Minaza berkata, aku kaget
kau bisa membuatku sampai sesulit ini? Dan saat itu, terlihatlah di kaki Minaza mayat binatang iblis tipe cacing yang tak terhitung jumlahnya. Dan semuanya telah dibantai oleh Sion sendiri. Padahal mereka adalah makhluk yang kuat. Dan Minaza sebenarnya adalah salah satu dari ras insekter. Sion pun saat itu berkata, "Kau sangat lemah. Aku adalah wanita yang berpengalaman. Dan ini bukan pertama kali aku melawan makhluk sepertimu." Mendengar ini Minaza pun sangat kaget. Dia pun berkata, "Itu artinya Sion mengakui bahwa dia telah menghabisi Razul." Minaza tertawa dan berkata, "Wah, hahaha. Razul adalah orang yang telah mengkhianati kami. Kami adalah ras insekter, penyerang dari dunia lain." Tapi Sion gak mengerti apa-apa. Sion cuma bertanya, "Jadi, apakah ada rekanmu yang lain di sini selain si Razul?" Sion menanyakan hal ini karena Sion peduli pada Zegion dan Apito. Jika seandainya Minaza adalah kenalan mereka, maka Sion gak bakal asal ngebantai. Namun Minaza berkata, sebenarnya ada banyak ras di dunia lain dan banyak ras penyerang yang mencoba menyerang dunia melalui gerbang dunia bawah. Dan di sini Sion pun mulai memikirkan sesuatu. Dulu waktu Apito dan Zegion diselamatkan oleh Rimuru, mereka tuh lari dari seseorang. Sion pun bertanya, "Jadi itu artinya kau adalah musuhku?" Tapi sayang sekali, karena Sion terlalu banyak bertanya, semua pasukan Minaza kini telah dihidupkan kembali karena jumlahnya sangat banyak. Minaza pun yakin dia akan menang. Namun tiba-tiba dengan satu ayunan pedang dari Sion, banyak pasukannya langsung binasa. Minaza terdiam. Dia sangat kaget karena hal mustahil terjadi di depan matanya. Bahkan mereka telah diperkuat oleh si Rudra dan punya kekuatan luar biasa. Namun anehnya, semuanya dihancurkan dengan satu tebasan dari Sion. Dan di sini diketahui Minaza punya kekuatan yang agak mirip dengan Apito. Karena skill uniknya yang bernama Gluttony Rebright bisa menghidupkan kembali sekalipun prajuritnya telah binasa. Dengan syarat Minaza harus menelan mayat pasukannya. By the way, kenapa Sion bisa hancurin pasukan Minaza dengan satu tebasan? Itu karena Sion punya skill Unique Shape, yang kebetulan skill ini tuh juga cocok untuk melawan musuh seperti Minaza. Melihat pasukannya dibantai, Minaza pun sangat marah. Dia pun berkata, "Anak-anakku, pinjamkan kekuatan kalian pada ibu." Minaza pun saat itu langsung mengambil kekuatan pasukannya dan menjadi sang ratu. Pertempuran pun dimulai kembali. Serangan Minaza berkali-kali dilepaskan, bahkan sampai membuat kerusakan pada Sion. Untungnya saat itu Sion langsung melepaskan Overdrive Regeneration, dan karena itu Sion pun bisa pulih dengan cepat. Namun tiba-tiba Sion langsung melesat. Tapi sayangnya serangan Sion gak bisa melukai kerangka tubuh Minaza. Karena itu adalah pertahanan tingkat legendaris dan hampir mencapai tingkat mitos. Dari segi kelincahan, Minaza sangat unggul. Tapi dari segi kekuatan, Sion masih lebih unggul. Pertahanan Minaza memang lebih dari Sion, tapi pemulihan Sion lebih dari Minaza. Sion mati-matian menghancurkan serangan yang gak ada habisnya, sedangkan Minaza berusaha keras untuk terus menahan serangan dari Sion. Di sini Minaza mulai merasa Sion jauh lebih kuat dari perkiraannya. Bahkan Minaza mulai cemas, padahal dia telah bertarung dengan serius. Namun faktanya yang ada di pikiran Sion sebenarnya, dia tuh mau menjadi lebih kuat. Makanya Sion tuh gak pernah peduli harus melawan siapapun. Sekalipun sebenarnya Sion sadar musuh punya kekuatan yang mengerikan, tapi Sion selalu optimis. Dia tuh pasti bisa menang selama mengikuti perintah tuannya. Lagian saat itu Sion mendengar kata-kata dari Ciel yang isinya, "Kamu memiliki kekuatan. Ada beberapa pilihan ras yang sesuai untukmu. Dan sekarang sudah diputuskan." Dan saat itu juga Sion pun mulai menjadi The Tyrant dan berevolusi menjadi penguasa kuat dari roh monster ilahi, Fighting Spirit Oni. Bahkan punya regenerasi tak terbatas.
Jadi, selama Sion punya mana, dia abadi dan tidak bisa dihancurkan. Sion pun kemudian berkata, waktu bertarung kita telah selesai. Minaza berkata, jangan remehkan diriku. Aku akan menunjukkan padamu kekuatan sejatiku. Saat itu, wujud Minaza pun berubah dan pertarungan terakhir pun langsung dimulai. Minaza langsung melepaskan serangan terkuatnya yang belum pernah dia lepaskan. Namun sayangnya, pemenangnya langsung ditentukan saat itu. Serangan dengan kekuatan penuh Minaza yang dikenal dengan sebutan Evil Forbidden langsung dihancurkan oleh pedang Sion. Sion berkata, omong kosong. Dan sering, seluruh tubuh Minaza langsung terpotong dan menyisakan kepalanya. Kematian Minaza pun sudah dekat. Dia pun kaget. Kenapa Sion tiba-tiba seperti orang dengan kekuatan yang lebih hebat? Tapi memang setelah berevolusi, pedang yang Sion gunakan sekarang telah berevolusi ke kelas mitos. Dan karena itu, Minaza pun jatuh dalam keputusasaan. Di akhir hidupnya, Minaza berkata, Sion masih sangat lembut. Namun, Sion berkata, itu bukan urusanku. Dan Minaza pun terbunuh saat itu. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya. Dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.